Perkenalkan, nama saya Jessica Yuka Eudaemon Simatupang, NPM 140610200056. Pada video ini akan dibahas mengenai desain antrian. Antrian merupakan suatu kejadian yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket bioskop, menunggu giliran membayar pada kasir di sebuah supermarket, mengantri untuk mengambil uang di ATM, dan situasi lainnya yang seringkali ditemui. Sebelum masuk ke pembahasan desain antrian, akan dibahas secara singkat terlebih dahulu mengenai teori antrian. Teori antrian merupakan teori studi matematis mengenai antrian-antrian atau waiting lines. Formasi waiting lines ini ada apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Di mana tujuan dari penggunaan teori antrian adalah untuk merancang fasilitas pelayanan, mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random, dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian. Kemudian, menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan, dan pada akhirnya pelanggan akan meninggalkan sistem antrian setelah pelayanan selesai. Pada gambar dapat dilihat visualisasi dari proses antrian pada suatu sistem antrian. Desain antrian. Apa sih itu desain antrian? Apa saja jenis desain antrian? Apa contoh dari masing-masing desain antrian? Untuk menjawabnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai desain antrian. Desain sarana pelayanan dapat diklasifikasikan dalam channel dan phase yang akan membentuk suatu struktur antrian yang berbeda-beda. Channel merupakan jumlah server untuk memasuki sistem pelayanan, sedangkan phase merupakan jumlah stasiun-stasiun pelayanan yang harus dilalui oleh para pelanggan sebelum pelayanan dinyatakan lengkap atau selesai. Desain antrian sendiri terdiri atas 4 jenis, yaitu single channel single phase, single channel multi-phase, multi-channel single phase, dan multi-channel multi-phase. Yang pertama adalah single channel single phase. Single channel berarti hanya ada satu server untuk memasuki sistem pelayanan, atau dapat dikatakan bahwa hanya terdapat satu fasilitas pelayanan. Sedangkan single phase berarti hanya ada satu pelayanan, sehingga pelanggan yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Pada gambar dapat dilihat strukturnya, di mana yang pertama adalah input kedatangan saat pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Kemudian pelanggan akan mengantri, dan setelah pelanggan menunggu di antrian, pelanggan akan dilayani di fasilitas pelayanan. Setelah pelanggan selesai dilayani, pelayanan dinyatakan selesai dan pelanggan akan keluar. Contoh dari desain single channel single phase adalah pembelian tiket kereta api yang hanya dilayani oleh satu loket dan antrian kirim surat di kantor pos. Dua kejadian ini termasuk ke dalam desain single channel single phase karena memiliki sistem jalur tunggal dengan tahapan tunggal. Yang kedua adalah single channel multi phase. Struktur ini memiliki satu server pelayanan sehingga disebut single channel. Istilah multi-phase menunjukkan adanya lebih dari satu pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Pada gambar dapat dilihat strukturnya, di mana yang pertama adalah input kedatangan saat pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Kemudian pelanggan akan mengantri. Pada desain single channel multi-phase terdapat beberapa fasilitas pelayanan yang menunjukkan tahapan, di mana terdapat lebih dari satu tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Jadi, setelah pelanggan menunggu di antrian, pelanggan akan dilayani di fasilitas pelayanan tahap 1, kemudian akan dilayani di fasilitas pelayanan tahap 2, dan seterusnya. Akhirnya, setelah pelanggan selesai dilayani, pelayanan dinyatakan selesai dan pelanggan akan keluar. Contoh dari desain single channel multi-phase adalah pencucian mobil dan pencucian motor. Dua kejadian ini termasuk ke dalam desain single channel multi-phase karena memiliki sistem jalur tunggal dengan tahapan berganda.
Untuk kejadian pencucian motor, tahapan berganda dapat dilihat bahwa setelah motor dicuci, masih akan dilalui proses pengeringan motor, pemolesan motor agar mengkilap, dan terakhir pembayaran biaya pencucian motor. Yang ketiga adalah multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi ketika terdapat lebih dari satu fasilitas pelayanan dengan single phase, yang berarti hanya ada satu pelayanan. Pada gambar dapat dilihat strukturnya, di mana yang pertama adalah input kedatangan saat pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Kemudian pelanggan akan mengantri. Pada desain multi-channel single phase terdapat lebih dari satu server atau fasilitas pelayanan, di mana pada contoh di gambar ini terdapat dua fasilitas pelayanan. Jadi terdapat fasilitas pelayanan jalur 1 dan jalur 2 dengan jenis pelayanan yang sama. Akhirnya setelah pelanggan selesai dilayani, pelayanan dinyatakan selesai dan pelanggan akan keluar. Contoh dari desain multi-channel single phase adalah antrian pada teller sebuah bank dan pelayanan kasir di supermarket. Dua kejadian ini termasuk ke dalam desain multi-channel single phase karena memiliki sistem jalur berganda dengan satu tahapan. Yang keempat adalah multi-channel multi-phase. Sistem multi-channel multi-phase ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. Pada gambar dapat dilihat strukturnya. Contoh dari desain multi-channel multi-phase adalah pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Kejadian ini termasuk ke dalam desain multi-channel multi-phase karena memiliki sistem jalur berganda dengan tahapan berganda. Tahapan berganda dapat dilihat mulai dari pendaftaran, kemudian diagnosa, tindakan medis, sampai pembayaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf bila terdapat kesalahan.